bergabung dengan baik ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya izin membuka Zoom pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu keluarga besar HNI Mental Juara Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah kelihatan pagi penuh semangat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membuka acara Semangat Energi Pagi Mental Juara Tim pada kesempatan pagi hari ini. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu peserta grup Zoom Semangat Energi Pagi HNI Mental Juara Tim, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah mengizinkan kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh banyak diberikan kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berlapang-lapang dalam majelis ilmu karena kita semua menyadari betapa luar biasanya majelis ilmu ya. Jadi ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, mulai dari majelis ilmu dibuka, Allah mendatangkan bara tentara malaikatnya yang akan mengaminkan doa-doa kita, yang akan membersamai kita dalam sebuah harapan ya. Dan kita meyakini harapan itu pasti ada. Dan kita meyakini bahwa kebahagiaan itu akan kita rasakan. Dan kita meyakini bahwa ukhuwah Islamiyah yang kita rasakan bersama keluarga besar HNI Mental Juara Tim, ini benar-benar Masya Allah ruh yang luar biasa, penyemangat pagi, menjadikan energi, menjadikan semangat kita semakin berkobar. Insya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, untuk berkahnya acara pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, suasana pagi di BC HNI Magetan ya, kita menyambut Ramadan penuh berkah, penuh bahagia, penuh semangat ya. Alhamdulillah kita tetap buka di pagi hari pukul 6 dan alhamdulillah kita juga terus menyambut kebahagiaan ini dengan memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah seperti itu ya. Demikian juga halamat Bapak Ibu, saya berharap suhu semangat ini akan kita rasakan dengan hal yang sama ya. Suhu semangat ini akan kita rasakan dengan pelayanan yang sama karena insya Allah kita sudah mengazamkan diri, bertekad untuk menguasai pasar bersama HNI Mental Juara Tim. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir, Masya Allah luar biasa ya, dengan jumlah 36 peserta terpilih, 37 peserta terpilih, di antara ribuan para agen HNI, di antara ratusan tim Anda, di antara orang-orang yang berdekat-dekatan dengan Anda, ternyata tidak semua merapat di sini, Masya Allah. Ayo silahkan yang masih belum merapat, Bapak Ibu silahkan mengajak teman-teman, mengajak mitra-mitranya. 38 orang, kalau kita gandeng satu orang 2 saja sudah 76. Satu orang 3 saja sudah 100 sekian. Maka dari itu terus bergerak, terus semangat Bapak Ibu. Jangan sampai berhenti hanya Anda saja yang berada di sini. Jangan sampai Anda saja yang ikut Zoom gitu ya. Yuk kita semua merapat, semuanya harus mengajak mitra-mitranya. Karena insya Allah ini adalah kebaikan, maka kita rasakan kebaikan ini bersama-sama dengan mitra-mitra. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini,
dua pembicara hebat yang sudah menyiapkan diri memberikan amal jariahnya kepada Bapak Ibu semua. Ya, Masya Allah. Yang pertama adalah Ibu Sumiati dengan level direktur. Sebentar lagi Ede, Bu. Masya Allah, yuk kita genjot di bulan April ini. Karena apa? Manajer 1.200 poin. Manajer 1.200 poin. Promonya terakhir April ya. Yuk Bu Sumiati, semoga segera jadi ED. Dan sesi kedua ditemani oleh Bunda Lik Aksana. Beliau adalah LED dari Sidoarjo ya. Bunda Lik Aksana, kalau nanti saya di jalan sekiranya saya tidak dapat sinyal, mohon maaf nanti mohon dibantu untuk ditutup langsung ya. Tapi saya berusaha untuk mendapatkan sinyal terbaik gitu ya. Saya berangkat safar ini insya Allah ya, sehingga nanti kalau misalkan pada pukul 07.00 saya tidak bisa menutup acara pada kesempatan pagi hari ini, mohon langsung dibantu oleh Bunda Lik Aksana. Jadi kesempatan pertama oleh Bunda Sumiati sampai pukul 06.35 dan dilanjutkan oleh Bunda Lik Aksana. Terima kasih atas hadirnya teman-teman dan mari kita siapkan diri, mari kita terus merapat di kesempatan majelis ilmu pagi hari ini. Boleh disambi-sambi ya, di Cajum sudah ada yang menyapa. Bu, ini sambil dikerjakan dengan disambi kerjaan rumah gitu ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu itu kan multi talenta banget gitu ya, disambi apapun bisa gitu ya, luar biasa. Baik, waktu dan tempat disilahkan oleh pembicara yang sudah menyiapkan diri pada kesempatan pagi hari ini. Monggo, Bunda Sumiati dilanjutkan sesi kedua oleh Bunda Lik Aksana. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu Ani. Kedengeran ya suara saya? Iya, terdengar Ibu, suaranya bagus, cerah ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Sumiati dari Tuban. Mentor saya yaitu Pak Ansori, BC HNI 3 Tuban. Alhamdulillah saya sekarang sudah, langsung saja ya. Saya sekarang sudah menjadi direktur, tapi nggak tahu perjalannya kayak apa. Yang penting saya jalan aja gitu. Dan testimoni yang saya punya itu banyak sekali, alhamdulillah, terutama untuk MHS. MHS itu kalau menurut saya di rumah wajib ada. Karena dari ujung kaki sampai ujung kepala kepake semua. Alhamdulillah saya itu punya anak 3. Anak saya yang pertama itu kulitnya sangat-sangat sensitif sekali. Dia banyak berjerawat, beda sama emaknya ini. Dia berjerawat sekali, akhirnya saya sarankan untuk apa? Selalu pakai MHS untuk masker, pagi sama malam. Alhamdulillah sekarang mukanya mulus. Dan untuk anak saya itu, yang pertama itu dia juga alergi sama alergi protein ya, protein hewani. Jadi dia itu anaknya kalau makan ikan apa itu langsung gatel semua. Dan kemarin pas saat apa namanya KHT di Magetan itu loh Bu Ani, pas ke rumah yang jenengan itu nggak tahu ternyata kaki anak saya itu bengkak karena gatel dua-duanya, parah banget. Dan alhamdulillah nggak sampai saya periksakan, begitu pulang itu, begitu sampai di sana, saya kan selalu bawa tuh obat-obatan zaitun, andro, langsung saya kasih itu posisi di rumah Bu Ani itu, langsung saya kasih itu, saya balur MHS, bukan dibalur lagi sih, saya soi gitu sama MHS, alhamdulillah. Terus habis itu, begitu nyampe di rumah, langsung saya suruh di itu apa namanya? Suruh dia tidur di bawah sama saya, biar saya gampang itu untuk apa
ngerawat dia itu karena terlalu parah itu kakinya itu. Akhirnya saya kasih zaitun sama andro sama prokumin karena dia alergi protein jadi nggak bisa sama gamat. Karena saya coba sama gamat 2 hari nggak ada perubahan sama sekali. Akhirnya cuma saya kasih prokumin, zaitun sama apa ya saat itu andro sama extra food olesnya MHS. Alhamdulillah dalam waktu 3 minggu, nggak sampai 1 bulan, bersih lagi, alhamdulillah sekali. Saya itu sama HNI itu benar-benar sudah jatuh cinta sekali. Alhamdulillah sudah selama 3 tahun ini nggak pernah pakai yang namanya obat kimia. Subhanallah, HNI benar-benar membuat saya hijrah. Dan itu membuat saya sangat apa ya namanya, karena saya tuh begitu shock melihat kaki anak saya sudah perawan gitu, kakinya kayak gitu, gatelnya, ngeri kayaknya. Tapi alhamdulillah sembuh dalam waktu hanya 3 minggu, mulus kembali padahal kondisinya sangat-sangat parah. Itu yang untuk gatal-gatal anak saya ya. Kemudian lagi tetangga saya itu kalau subuh itu saya dengar batuknya, masya Allah ngiklik-ngiklik gitu sampean. Akhirnya saya tuh kasihan. Akhirnya saya panggil tuh, Mbah, urun gak tak paringi obat. Akhirnya kulo ajak ke rumah. Begitu sampai di rumah saya kasih itu rendangin. Tak kasih rendangin, gak beli dok. Mboten Mbah. Akhirnya dia pulang, habis itu besok nanti siangnya istrinya datang ke rumah. Dok beli lagi dok, enak katanya Mbak Sali. Ngoten, alhamdulillah dalam waktu 2 hari dia itu habis 6 rendangin. Alhamdulillah batuknya yang sudah selama hampir 3 bulan sembuh ibu-ibu, alhamdulillah sekali. Senang sekali saya dengarnya. Dia itu sampai gini, awah dok, kok enggak dulu-dulu sampai ngomong aku, kok ya lagi saiki Mbak Sali ku sampai tak tangisi bendina dok. Kasihan nek watuk iku bengi-bengi sampai tangi terus gak keberturu ngoten katanya. Alhamdulillah bisa menyembuhkan orang wasilah dari HNI, alhamdulillah sekali. Itu yang kedua rendangin ya. Terus ada lagi asam lambung. Asam lambung itu saya sendiri asam lambungnya sudah akut sekali. Dan alhamdulillah saya cuma menggunakan Magavit sama Kopi Sevel. Magavit itu cuma habis 1 botol sudah enakan, akhirnya saya nggak pakai lagi. Sekarang saya cuma rutin pakai Kopi Sevel aja. Alhamdulillah sudah 2 tahunan ini nggak pernah kambuh sama sekali. Senang sekali rasanya. Nggak pernah kambuh. Padahal saya itu dulu kalau minum makan pedes sedikit langsung mual, langsung perih gitu rasanya. Alhamdulillah sekarang enggak lagi. Sudah bisa makan, ya enggak pedes-pedes banget sih, lumayan pedes gitu sudah bisa. Kecut bisa, alhamdulillah cuma karena Kopi Sevel aja. Terus ada lagi tetangga saya yang pendarahan. Dia selalu emen itu lebih dari 15 hari. Kadang sampai 25 hari, kadang sampai 20 hari. Dan alhamdulillah dia itu ngomong sama saya, akhirnya saya kasih apa itu? Musda sama madu SC. Alhamdulillah bulan pertama itu mainnya nggak sampai 20, biasanya 25 hari kayak gitu. Akhirnya 1 bulan pertama minum Musda 1 kotak itu, dia sudah mainnya sudah tinggal 2 minggu. Dan dia ngerasain enaknya. Maksudnya biasanya kalau eman itu perutnya sakit banget sampai punggung gitu. Akhirnya dia lanjut sampai 3 bulan. Akhirnya sekarang dia mainnya normal. Alhamdulillah banget. Jos pokoknya HNI itu. Bikin makin cinta pokoknya. Sama itu ya, kalau Musda itu memang benar-benar bagus. Saya sendiri juga pakai karena saya anaknya udah banyak ya. Sudah melahirkan 4 kali dan kuret 1 kali. Ya itu membuat
organ kewanitaan kan sudah enggak kayak dulu lagi. Akhirnya saya minum itu dan alhamdulillah suami senang sekali. Dan itu yang untuk musda. Ada lagi ini, saya dulu itu pernah pas waktunya COVID itu, saya juga kena COVID, tapi alhamdulillah saya nggak sampai kontrol sih, tapi tanda-tandanya itu persis kayak COVID. Sudah sampai sesek, saya seumur hidup tuh nggak pernah namanya kena sesak nafas tuh nggak pernah. Dan itu penciuman saya hilang, perasa saya hilang, nafas saya itu sudah sampai di tenggorokan sini. Nggak bisa nafas, sampai sudah kayak nyendak gitu kalau nafas. Dan suami saya kan bingung tuh, mau dibawa ke dokter kan kondisinya kayak gitu. Akhirnya dipanggilin sama tuh Pak Mantri gitulah, istilahnya di sini Pak Mantri ya. Akhirnya dipanggilin tuh Pak Mantri, habis disuntik Mantri, dikasih obat. Tapi obatnya belum saya minum, cuma disuntik aja tuh loh. Saya semalaman tuh nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya obat nggak jadi saya minum. Akhirnya saya kasih sendiri. Saya minum extra food sama andro sama habat. Karena ada sesaknya kan, kayak saya kasih habat tiap 4 jam sekali. Terus dada ini saya oles sama MHS. Selalu itu MHS itu. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu berangsur-angsur berpulang. Dan saya itu sama sekali nggak makan nasi. Extra food itu ada di sebelah saya selalu. Saya kulum-kulum setiap saat. Pokoknya nggak hitungan jam lah. Begitu bentar-bentar saya kulum lagi, bentar-bentar saya kulum lagi. Jadi 1 hari itu, 2 hari itu habis saya 1 botol. Dan alhamdulillah saya nggak makan apa-apa loh, alhamdulillah masih sehat. Itu pas waktu COVID dan saya akhirnya dalam waktu 2 minggu saya pulih, maksudnya sudah bisa bangun lagi. Tadinya drop sekali, cuma bisa tiduran, sholat sama tidur, apa-apa sambil tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan alhamdulillahnya lagi, saya di rumah kan masih ada anak 2 yang di rumah. Satunya di pondok. Itu anak-anak juga saya kasih andro sama prokumin waktu itu. Jadi anak-anak saya tuh nggak ada yang ketularan saya sama sekali. Padahal kan katanya COVID itu nular ya. Tapi alhamdulillah anak-anak saya nggak ada yang kena. Cuma saya saja sendiri. Saya itu cukup parah sekali. Dan alhamdulillah sembuh dengan wasilah HNI. Dari situ saya semakin yakin untuk mensyiarkan produk HNI ini dan makin ke sini alhamdulillah makin banyak orang yang kenal dan makin banyak orang yang suka. Terutama itu tadi MHS itu tadi. MHS hampir alhamdulillah seluruh desa ini sudah make. Jadi saya tuh 10 botol itu ya 1 hari, 2 hari gitu wes pulaan lagi, alhamdulillah sekali. Dan apalagi ya? Oh ya, odol. Apa itu? PGH. PGH itu ya sangat-sangat bagus sekali dan juga laris sekali. Kan banyak sekali tuh orang-orang yang ngerasain sakit gigi itu. Dan alhamdulillah odol itu, PGH itu benar-benar bagus untuk gigi yang sakit itu. Teman-teman saya banyak yang cocok sekali dan alhamdulillah begitu make mereka cocok langsung ikut member semua. Itulah yang bisa saya sampaikan. Testimoni-testimoni, kalau cerita testimoni sih sebenarnya banyak sekali ya. Cuma waktunya cukup sampai di sini ya Bu Ani. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Bu Ani lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sinyalnya baik-baik saja, bersahabat dengan kita semua. Ibu ada pertanyaan di chat Zoom. Masya Allah ya, testimoninya tadi yang pertama tentang kopi Sevel dan Magavit. Ternyata ada yang penasaran Ibu. Magavitnya berapa kapsul ya? Masya Allah, ini ada yang penasaran. Mohon dibantu dijawab dulu, Bu Damia. Ya, Magavitnya itu 2 kondisi parah itu saya 2-3 kali sehari. 2 kapsul 3 kali sehari. Kopinya ya cuma bisa saja kalau saya sendiri. Karena saya itu kalau minum kopi
itu nggak bisa tidur. Katanya padahal kopi 7 itu bisa bikin tenang ya, bisa tidur. Tapi saya pernah nyoba itu 2 kali. Malam malah nggak bisa tidur saya. Akhirnya saya cuma pagi saja. Yang vaksin di sekolahan. Vaksin sekolahan tadi berarti so. Suarana. Bu Mia kelihatannya terlempar. Bu Mia terlemparkah? Oh iya, mungkin sinyal ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa, testimoninya yang luar biasa. Dan tadi banyak cerita yang disampaikan. Semoga menjadi amal jariah beliau dan keluarga berbagi cerita lebih sehat bersama HNI. Dan luar biasanya Bapak Ibu, beliau dari cerita-cerita yang sederhana tadi, ternyata masyarakat banyak membutuhkan ya, banyak membutuhkan minyak. Bahkan kalau kita tadi dulu bisa didistribusikan ke tetangga, memenuhi kebutuhan tetangga sehari atau 2 hari ya, luar biasa. Artinya memang minyak herbal sinergi benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi produk unggulan. Sambil saya mengingatkan Bapak Ibu yang belum maaf ya yang Arsan kami tidak bisa yang atas nama Arsa siapa ya? Enggak, dia ya sudah ya alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, dan ketika kita memiliki produk unggulan ya, produk bestseller yaitu minyak herbal sinergi, maka kita fokuskan ya segmen siapa yang butuh minyak herbal sinergi, mitra-mitra kita siapa saja yang senantiasa sangat memerlukan minyak herbal sinergi, maka kita bersama-sama mengazamkan diri 1 rumah 1 botol minyak herbal sinergi. Dan untuk menyemangati kita semua, Bapak Ibu, kita sudah menyediakan room WA untuk belajar bersama tentang minyak herbal sinergi. Ya, jadi mohon untuk yang belum masuk room minyak herbal sinergi, gempur minyak herbal sinergi, bisa silakan klik di gempur minyak herbal sinergi. Gerakan membangun perekonomian umat religius bersama minyak herbal sinergi. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi yang kedua, yaitu bersama Bunda Lik Aksana ya, Masya Allah luar biasa dengan tema materi yang sudah beliau siapkan bersama-sama. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan di sini di acara Semangat Energi Pagi yang merupakan sekolah bisnis kita ya, sehingga setiap hari kita bisa belajar. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan yang ketiga, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bunda Ani Ispadiana dan Ustadz Sucito yang memperkenankan saya untuk sharing materi pada pagi hari ini. Ya, meskipun pengalaman saya tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan satu inspirasi atau motivasi buat teman-teman semua. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Li Aksana, saya dari Sidoarjo. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini temanya berhubungan dengan modal, ya. Temanya berhubungan dengan modal, dan berbicara tentang modal itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya uang, ya. Karena satu bisnis memang tidak bisa lepas dari yang namanya modal, dan modal itu berupa uang, ya. Bisa jadi orang berpikir bahwa kalau saya tidak punya uang, wah saya tidak bisa sukses gitu ya. Padahal sebenarnya ada modal yang lebih penting lagi, yaitu ketumbuhan, semangat, kemudian juga keinginan yang besar untuk sukses. Nah itu bisa jadi modal utama kita. Untuk modal yang berupa uang itu bisa diupayakan dan diusahakan. Nah kali ini materi yang saya sampaikan judulnya adalah berkaitan dengan modal, bahwa di bisnis HNI itu pengembalian modalnya dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, dan putaran modalnya itu memang sangat cepat Bapak Ibu, ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa bisnis tidak lepas dari yang namanya modal, dan modal kali ini yang saya bahas adalah modal berupa uang, ya. Nah, karena modal inilah nantinya yang akan membuat bisnis kita itu bisa berkembang menjadi sebuah kerajaan bisnis yang besar. Dan menariknya modal di HNI itu bisa disesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Bahkan saya sendiri pun dulu awal menjalankan bisnis ini itu bahkan hampir modal saya itu sangat terbatas sekali, bahkan hampir tidak ada modal untuk membuka audit, membuka DC gitu, kecil sekali kemungkinannya. Dan akhirnya dari saya menjalankan bisnis HNI itu, saya mendapatkan modal itu justru dari penghasilan yang saya dapatkan dari HNI. Nah, di HNI ketika kita mengajak teman untuk bergabung di bisnis ini ya, nah itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu kita bisa mengajak orang untuk bergabung itu dengan registrasi 10.000, 20.000, atau 30.000. Nah kita bisa jelaskan kepada mereka yang 10.000 itu kita hanya mendapatkan nomor ID aja yang di SMS oleh HNI Pusat. Kemudian yang 20.000 itu kita mendapatkan nomor ID tanpa mendapatkan buku, dan yang 30.000 itu kita mendapatkan 2 buku, kartu ID, juga mendapatkan SMS itu dari HNI Pusat. Nah itu kita bisa tawarkan ke orang yang akan kita tawari untuk bergabung di bisnis ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita tanyakan kepada mereka, kalau bisnis yang modalnya hanya 10.000, 20.000, atau 30.000, apakah itu besar ya? Nah, pasti mungkin beberapa orang menganggap besar ya, baiklah kalau itu memang besar, tapi kita bisa menyikapi bahwa bisnis yang hasilnya itu besar hanya dengan registrasi 10.000, 20.000, bahkan 30.000 itu sesuatu yang sangat murah sekali gitu ya. Tapi enggak apa-apa karena memang orang menolak itu banyak sekali alasannya ya. Kadang-kadang kendalanya itu berupa modal gitu ya. Nah, contoh pribadi saya memang awalnya itu bergabung tidak langsung menjadi stokis ya. Awal saya bergabung itu memang saya mengejar karir dulu karena di HNI itu ada 2 sayap. Bagaimana HNI ada 2 sayap? Yang pertama sayap kesehatan, yang kedua sayap bisnis. Nah, di bisnis pun itu ada 2 sayap. Yang pertama itu adalah jenjang karir, yang kedua itu status niaga gitu. Jadi pertama saya gabung, bahkan member saya ada yang sudah jadi stokis, saya belum jadi stokis. Member saya sudah DC, saya bahkan masih stokis gitu. Member saya AC, saya baru DC. Tapi enggak masalah Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memilih,
membangun secara jaringan atau kita fokus kepada yang niaga. Tapi saya sarankan untuk supaya keduanya itu memang saling berhubungan. Untuk menyehatkan status niaga, kita itu sebenarnya dimulai dari mengembangkan jaringan dulu supaya tidak ada pemikiran negatif. Kadang-kadang orang baru kalau ditawarkan membuka stokis, pikiran mereka, wah nanti apakah produknya laku gitu, wah apakah produknya nanti diminati oleh orang lain, diminati oleh pasar, orang umum gitu. Nah, itu tidak akan terjadi kalau jaringan kita itu, kalau kita sudah membangun jaringan di awal. Nah, maka itu saya awal menjalankan bisnis ini karena dimulai dari belum stokis, saya memang fokus ke jenjang karir dulu, saya menjadi manajer. Bahkan menjadi manajer pun itu saya bukan manajer 1.000, tapi manajer akumulasi 3.000. Tapi saya juga tidak mau berlama-lama, maka dari itu saya waktu itu langsung saja bergerak meskipun ilmunya masih sangat minim. Langsung saya memulai dengan cara menjual dulu. Karena pendekatan dalam bisnis HN ini, kalau saya langsung menawarkan orang untuk menjadi member, itu kadang-kadang itu banyak yang tidak mau kalau dari versi saya gitu. Maka itu saya mulai dari menjual produk yang paling murah. Jadi saya modalnya waktu itu hanya misalnya membeli pasta gigi, misalnya 5, sabun, minyak MHS dan lain. Nah kemudian saya bawa sambil saya melakukan aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang marketing di lembaga keuangan. Kemudian saya juga ngajar les privat. Saya bawa aja gitu, lalu saya tawarkan. Jadi kalau saya pribadi, pertama urutannya saya itu jualan dulu. Nah setelah jualan, orang yang sudah pakai produknya itu biasanya saya tanya, Bu gimana kemarin, enak nggak pasta giginya gitu. Nah kalau dia hanya belinya pasta gigi, kita berikan informasi yang lebih detail lagi tentang pasta gigi itu, bahwa manfaatnya tidak sekedar dipakai untuk membersihkan gigi, tidak sekedar bahwa pasta gigi ini mengandung siwak, tidak sekedar ini sunnah, tapi ada tambahan-tambahan lain, misalnya bisa dipakai untuk masker, bisa dipakai untuk roll on, bisa dipakai untuk keputihan. Bisa yang 10, bisa 20 atau 30. Nah, baru setelah itu orangnya mungkin ya ada bisa jadi bergabung gitu. Nah, saya biasanya melakukannya pendekatan seperti itu. Jadi saya jual dulu, kemudian saya rekrut, nah baru kemudian saya follow up untuk membeli produk-produk yang lain. Nah, akhirnya setelah saya rekrut, kemudian saya banyak sekali merekrut. Nah, baru setelah itu mentor saya menawarkan untuk menjadi stokis. Nah, Buli sudah menjadi punya member banyak. Nah, sayang sekali kalau misalnya Buli tidak melayani mereka. Nah, bahkan dulu ketika waktu saya masih manajer, ya itu member saya sudah ada yang stokis. Dan kalau dia itu pulaan misalnya, nah itu seringkali saya bawakan. Dan itu enggak masalah buat saya, karena yang penting itu saya bisa bertemu dan follow up kepada beliau, bisa follow up apa aja, baik itu tentang bisnisnya, atau produknya, atau apa. Nah, dari situlah saya baru membuka stokis Bapak Ibu. Jadi, saya membuka stokis itu setelah saya memiliki banyak mitra. Akhirnya saya tidak pernah berpikir nanti produknya itu tidak akan laku, produknya tidak ada yang mau karena kita sudah membuat pasar dulu. Nah, bagi orang baru yang langsung memutuskan untuk menjadi stokis, sebenarnya ada 2 hal yang perlu dipahamkan kepada mereka. Yang pertama, setelah buka stokis, otomatis stokis itu kan ada poinnya ya. Dengan belanja 5 juta atau 7,5 juta, itu ada poin yang nanti diinput menjadi manajer ke jenjang karir itu, otomatis antara barang dan produk itu poinnya nanti tidak sama. Nah, untuk menghindari orang-orang baru itu kadang-kadang sudah dijelaskan tapi masih belum paham. Akhirnya mereka tanya, loh Mbak, poinnya kok nggak ada gitu. Nah, itu biasanya saya menghindari seperti itu. Akhirnya saya menyarankan setiap mitra
itu menjadi manajer dulu, baru setelah itu baru membuka pasar, setelah itu baru menjadi stokis. Nah, setelah menjadi stokis itulah kalau manajer pasti sudah merekrut beberapa orang. Nah, saya sarankan untuk membuat catatan, catat membermu itu siapa saja, minimal 10 orang, bahkan lebih banyak lebih baik. Nanti setiap bulan layani mereka, ya layani mereka supaya mereka itu membelinya di jenengan gitu. Jadi tidak ada pikiran bahwa nanti produknya nggak laku karena setiap membernya ini pasti nanti akan beli meskipun itu hanya satu produk. Nah itu kan yang penting ada perputaran, uangnya bisa cepat balik, kemudian digunakan lagi, dibelikan lagi produknya. Nah seperti itu Bapak Ibu, memang semuanya itu butuh proses ya. Nah karena semua butuh proses, saya sampaikan juga kepada mitra-mitra yang saya rekrut di awal-awal itu bahwa saya tidak menjanjikan kesuksesan jenengan itu dengan cepat ya, karena segala sesuatu itu memang nggak bisa cepat. Tapi kalau misalnya jenengan istiqomah di HNI, kemudian meluruskan niat bahwa memang di HNI itu kita tidak sekedar mendapatkan bonus yang besar ya, ya nantinya pasti besar kalau kita terus menabur, terus menanam. Nah, insya Allah nanti jadi besar. Tapi hal yang penting untuk jenengan lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadi perantara menyebarkan produk-produk halal tersebut kepada masyarakat. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk dimantapkan di awal. Sehingga ketika seseorang itu mengalami, oh bonusnya ternyata hanya segini gitu ya, ya bisa jadi kan orang itu oh bonusnya misalnya 14.000, 20.000 di awal-awal, mereka tidak kaget karena dari awal memang sudah saya sampaikan bahwa saya nggak bisa menjamin jenengan bisa sukses dalam waktu yang pendek. Tapi insya Allah kalau istiqomah, insya Allah pasti nanti jadi besar ya, karena konsep kita itu bukan langsung mendapatkan sesuatu besar di awal, tapi kita harus menanam dulu, menabur dulu, kemudian mengajari mitra-mitra, insya Allah nanti bisa jadi besar. Nah, tugas kita itu bukan hanya sekedar untuk ini ya, mendapatkan bonus saja, tapi memang untuk menyiarkan, untuk dakwah gitu, untuk dakwah menyebarkan produk-produk halal. Memang segala sesuatu itu butuh proses. Saya pribadi mungkin dulu ya berpikirnya standar kita itu standarnya hanya mungkin kita cari uang, standarnya standar duniawi mungkin ya. Tapi alhamdulillah dari mengkonsumsi produk-produk halal, kemudian juga produk-produk sunnah, itu Allah memberikan satu kepahaman dari segi religi mungkin ya, dari segi spiritual. Nah itu hari ini saya mendapatkan pengalaman segala sesuatu itu kita harus mulai berpikir secara religi gitu. Berpikir kalau di sekolah mungkin berpikir kritis gitu ya. Nah hari ini kita mulai berpikir secara religi. Segala sesuatu itu memang standarnya itu adalah standar religi. Ketika kita bekerja, oh bekerja seperti ini, awal itu enggak. Oh insya Allah kalau memang awal itu ya udah kita jalankan. Terus kita mengajarkan sistem di HNI ini kepada mitra-mitra dengan cara yang seperti ini, kira-kira itu sesuai dengan agama apa enggak gitu. Nah itu yang akan saya alami Bapak Ibu. Jadi dari sini saya mendapatkan cara berpikir religi itu dari HNI ya. Nah oleh karena itu segala sesuatu kalau kita lakukan itu secara religi bersandar hanya kepada Allah, insya Allah nanti kita bisa mendapatkan keberkahan. Yang saya tanamkan juga kepada mitra bahwa meskipun hari ini kita mendapatkan bonusnya masih kecil, tapi kalau itu berkah, insya Allah segala sesuatu yang kecil kalau berkah bukan berarti tidak mencukupkan. Kalaupun kita diberikan secara instan langsung banyak, tapi kalau tidak berkah pasti tidak cukup, karena keberkahan itu tidak hanya berada di uang, tapi bisa juga kita diberikan keselamatan, kita diberikan kesehatan sehingga akhirnya kita tidak sakit, kita bisa berikan anak-anak yang soleh,
Sehingga itu juga diberikan ilmu yang tadinya kita tidak tahu ilmu tibbun nabawi, akhirnya sekarang diberikan ilmu tibbun nabawi. Kita tidak kita standarnya bukan Rasulullah, tapi diajarkan untuk melakukan segala sesuatu itu standarnya standar religi kepada Allah juga kepada Rasulullah. Nah, insya Allah itu akan memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ketika kita menjadi stokis ataupun agen stok ya, nah kita juga harus melakukannya dengan cara yang amanah supaya nanti kita bisa mendapatkan keberkahan dari situ. Nah, kemudian setelah saya memberikan pilihan bergabung tadi 10, 20 atau 30.000, nah untuk menggiring mereka untuk menjadi stokis, maka saya sarankan juga untuk memakai produk, kemudian juga merekrut. Baru setelah itu saya tawarkan untuk menjadi stokisnya atau menjadi agen stoknya. Nah, untuk orang sampai dengan gini, setelah kita merekrut untuk menjadi orang yang memakai, itu juga perlu proses. Biasanya saya kasih tester dulu, entah waktu itu saya bawa kopi level 1, ya udah, ini saya kasih kopi level 1, nanti kalau enak kamu bisa beli. Nah gitu Bapak, jadi urutannya kita kasih tester dulu. Kalau sudah dikasih tester, baru orang itu akan beli. Setelah akan beli mungkin cocok. Nah setelah cocok akhirnya jadi butuh dan kemudian jadi loyal. Nah setelah jadi loyal itulah saatnya membuat orang tersebut itu menjadi juga memiliki peran untuk menyebarkan produk-produk halal. Nah setelah itu kalau kita menginginkan seseorang atau member kita itu menjadi stokis, maka kita bisa memberikan pilihan kepada mereka. Nah, kalau misalnya jenengan mau jadi stokis atau mengembangkan bisnis, itu ada pilihannya 3. Saya tawarkan biasanya ada yang 5 juta, ada 7,5 atau 7,5 juta. Nah, biasanya orang itu memilih salah satu, ya. Jadi memilih salah satu dan biasanya memilih yang paling kecil. Tapi bisa jadi ada juga yang pilih yang 7,5 dengan manfaat mungkin ditambahkan banner atau dikasih bonus atau dikasih gratis kopi satu kantong. Nah biasanya saya seperti itu ya. Jadi intinya apa itu namanya pengembalian produk yang cepat itu kalau kita mau melayani mitra-mitra kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini kita masih berpikir produk kita nggak laku, mungkin kita kurang melayani mereka, kurang menjapri mereka, misalnya setiap bulan atau setiap minggu atau setiap kali kita lewat, besok aku mau lewat ini, kamu nggak ada titipan produk nggak? Aku bawakan ini dan itu. Nah, kalau kita sering melayani mitra-mitra kita, insya Allah kita tidak akan pernah takut bahwa produk kita itu tidak akan laku. Kecuali kalau kita diam, nggak pernah menginfokan kepada setiap orang, ya tentu saja produk kita itu tidak akan laku gitu. Tapi yang pasti kita pakai sendiri pasti laku. Jadi intinya produk kita itu pasti laku kalau kita mau buka suara ya. Jadi kalau kita buka mulut pasti rezeki itu akan masuk gitu. Nah, meskipun hari ini kita jual produknya itu sama dengan harga member, tapi uangnya itu bisa terus berputar ya. Jadi uangnya terus berputar, bisa dikulakkan lagi. Nah, dari situ itu saya juga mendapatkan pengalaman, meskipun kita menjualnya dengan harga member, tapi kalau uangnya terus berputar, seolah-olah itu sumbernya ada aja gitu, ada aja uang yang masuk, ada aja uang yang masuk. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kita harus mempelajari bahwa kita tidak perlu khawatir bahwa produk kita itu tidak akan laku asalkan kita mau melayani mitra-mitra kita ya. Nah, setelah itu kita juga memiliki buku catatan, Bapak Ibu. Nah, saya biasanya itu memiliki buku catatan. Baik orang-orang yang sudah saya prospek belum jadi member, nah itu tetap kita catat untuk kita follow up lagi. Barangkali mereka membutuhkan produk-produknya. Kalau masih belum beli produk, belum jadi member, maka penjualan tersebut itu bisa kita jadikan untuk omset pribadi kita. Nah, kemudian juga kita lihat orang-orang yang pernah beli di kita atau member yang biasanya membeli di kita, itu kan banyak ya, mungkin
di daerah Sidoarjo, mungkin yang dekat-dekat rumah saya biasanya beli di sana itu saya catat, enggak, ini produknya masih ada toh, sudah habis gitu, pasta giginya masih ada toh, sudah habis gitu. Biasanya saya tawarkan untuk membeli, barangkali mereka itu lupa. Nah, barangkali mereka itu lupa Bapak Ibu ya. Jadi kemudian dilayani, dijapri, kemudian juga dicatat, karena segala sesuatu itu berawal dari pencatatan. Nah, jika melayani mitra-mitra Bapak Ibu, maka nggak sampai nunggu 1 tahun produknya tidak laku ya. Kadang-kadang ada yang mengeluh, wah produk saya tidak laku atau sampai expired gitu. Wah, itu berarti kurang menjapri mitra-mitra. Bentar Bapak Ibu. Bulik mood. Nggih, Bu, itu ada tamu. Oh iya. Nah, jadi dicatat gitu Bapak Ibu ya. Jadi pelanggan-pelanggan itu dicatat gitu. Nah, ini konsentrasinya buyar ya. Nah, jadi kalau pengalaman saya pribadi itu memang saya di HNI itu bahkan hampir tidak pakai modal Bapak Ibu ya, karena modalnya itu modal semangat dan kemauan yang besar untuk sukses Bapak Ibu. Bahkan saya menjadi stokis pun itu berasal dari bonus-bonus yang saya terima dari HNI, kemudian juga bisa dipakai untuk buka DC hari ini. Nah, itu karena saya awalnya fokus di jaringan, kemudian juga dari bonus-bonus tersebut, akhirnya saya bisa membuka profit ataupun naik menjadi DC gitu. Jadi yang saya lakukan mohon maaf Bapak Ibu karena anaknya banyak ini pada rame, jadi akhirnya ini ya. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu awalnya sehingga hari ini saya bisa menjadi ED dan LED, kemudian juga bisa naik menjadi DC, itu memang satu perjalanan ya. Jadi segala sesuatu itu memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat memang perlu kesabaran, keuletan, sabar, juga telaten dalam merawat mitra-mitra. Saya kadang-kadang itu tidak pernah ngotot ya, maksudnya kalau misalnya mitra tidak mau, ya enggak apa-apa gitu. Kita enggak harus, ayo jadi stokis, ayo jadi ini. Enggak gitu ya. Kalau misalnya pada saat itu tidak mau, ya sudah enggak apa-apa. Oh ya wes enggak apa-apa. Semoga Allah memudahkan untuk jadi stokis gitu. Nah, satu lagi pada saat follow up lagi nanti saya kembali lagi gitu. Gimana? Mau jadi stokis nggak? Kalau jadi stokis itu keuntungannya ini gitu ya. Jadi kamu bisa mendapatkan keuntungan 11% di luar karir gitu. Kalau misalnya karir itu kan nanti kamu dapat bonus. Misalnya hari ini sudah manajer. Manajer kamu bisa mendapatkan 20% dari pembelian pribadi. Tapi kalau kamu jadi stokis bisa dapat tambahan 11% dan itu lumayan banget loh gitu. Nah, itu kita berikan manfaat-manfaat, benefit-benefit kepada mitra-mitra kita. Ya, kalau masih belum mau, enggak apa-apa, nanti kita datang lagi. Jadi, orang itu nggak harus dengan otot, tapi bisa juga dengan kesabaran. Dan mereka pun akan melihat diri kita juga, Bapak Ibu. Kalau kita rajin, istiqomah, ulet, insya Allah mereka itu akan melihat kita sebagai mentor itu adalah cermin. Bagaimana mentor saya, itu juga akan dilihat oleh mitra-mitra kita. Jadi kita lakukan di bisnis ini dengan sebaik-baik yang kita bisa ya. Nah, kemudian pasar itu akan terbentuk. Saya juga sampaikan kepada mitra-mitra bahwa pasar itu akan terbentuk kalau kamu sudah mulai buka stokis ya. Jadi setelah itu nanti kamu bisa
kalau manfaat jadi stokis itu bisa mendaftarkan member sendiri, misalnya ada tetangga-tetangga yang mau gabung, itu kamu bisa mendaftarkan mereka, kemudian juga bisa menjual kepada orang umum, menjual kepada mitra-mitra umum, mitra-mitra yang lain. Nah itu bisa kita lakukan kalau misalnya kita itu menjadi agen stok. Nah gitu. Nah, untuk meningkatkan omset kita, ya omset agen stok, maka yang perlu kita lakukan adalah salah satunya adalah menciptakan event-event Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa menjual produk kita bisa menciptakan event-event, ya. Nah, kita tetap melakukan PCA ya. Nah, setiap kali PCA itu saya juga selalu membawa produk, ya. Saya selalu membawa produk-produk yang kira-kira biasanya dibutuhkan orang itu apa. Nah, itu selalu saya bawa. Jadi saya nggak pernah keluar rumah itu tanpa membawa produk, juga membawa brosur. Kalau mereka belum beli produk, maka kita sampaikan materi-materi apa yang ada di dalam brosur ini. Mungkin kita tiap kali kita ketemu mitra itu seolah-olah kita itu seperti guru privat gitu, ya. Jadi kalau mitra kita itu belum mau jalan atau belum mau bergerak atau belum mau manajer, belum buka stokis, bisa jadi mungkin pelajarannya masih kurang Bapak Ibu ya. Nah, dan itu merupakan tantangan buat saya. Oh, berarti dia itu belum paham. Akhirnya saya gali lagi. Terus setelah gali lagi, kira-kira itu kesulitannya apa gitu. Nah, setelah dia ngomong kesulitannya apa, nah baru kita selesaikan bersama-sama. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit-sedikit materi, nek jadi membernya HN itu keuntungannya ini loh, nanti misalnya kamu ditanya sama orang itu ada diskonnya, ada bonusnya, ada royaltinya, ada promo-promonya. Nah, seperti itu. Kemudian juga manfaatnya jadi member itu misalnya kita bisa dapat kartu diskon, dapat buku, kemudian kita ada bimbingan mentor dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita sampaikan setiap kali kita ketemu mitra. Jadi kita tidak sekedar ngobrol ngalur ngidul, tapi biasanya saya persiapkan juga. Jadi membawa produk, membawa brosur, saya sudah siapkan materi dan juga saya meninggalkan sesuatu untuk mereka, mungkin berupa fotokopian materi atau tulisan yang erek-erekan dari saya sendiri, saya berikan. Nah, itu saya berikan kepada mereka. Atau mengajarkan gimana mereka bisa menjual. Mereka kadang-kadang kan, aku gak iso Mbak, kok sulit ya dia ini, sulitnya di mana? Aku besok dodolan. Nah, ini ya, kalau misalnya kamu merasa sulit jualan, kayak dari pengalaman saya pribadi, kalau saya merasa sulit jualan, saya lakukan jualan itu terus, sampai saya bisa jualan. Kalau saya nggak bisa merekrut, saya lakukan rekrut itu terus saja saya rekrut. Kalau saya nggak bisa follow up, saya lakukan terus itu follow up. Kalau saya nggak bisa mengajar, ya udah saya baca, saya ulang-ulang. Seperti hari ini saya juga baca. Gitu ya. Jadi bukan berarti saya lancar karena saya di luar kepala, enggak. Pemikiran kita itu kan terbatas. Pasti semua ada catatan. Nah ini Bapak Ibu catatannya. Nah gitu ya. Jadi kita bisa membuat event. Kalau kita nggak bisa datang ke rumah mitra, ya udah mitranya diundang ke rumah. Kita ngadakan home sharing. Kemudian kita bisa demo produk, mungkin demo greenwash. Ya, akhirnya orang kan melihat. Nah, dari melihat itu mereka mungkin mencoba produknya. Nah, setelah itu kadang pameran. Saya biasa mengajak teman-teman mitra saya itu pameran atau metode canvassing. Canvassing itu menjual secara langsung kepada orang-orang yang di luaran. Nah, biasanya saya dulu di alun-alun sama berapa 9 mitra gitu. Kamu ke sana, aku ke sini, ini ke sini, bawa brosur. Nanti jangan sampai mencolok karena kalau ketahuan itu biasanya ditegur. Kapan hari pernah ditegur? Waktu di alun-alun itu ya. Mbak, maaf nggak boleh jualan di sini. Akhirnya bawa MAS-nya 2, Mbak brosur. Gimana caranya? Ya banyak banget caranya. Nah, kalau misalnya orang yang baru gitu, ya ilmunya itu berasal dari spontanitas. Dari situ kita nanti bisa mendapatkan ilmu. Bukan dibalik. Kita punya ilmu dulu baru bergerak. Kalau saya, ya mungkin orang-orang Sidoarjo biasanya bonek ya, bondonya nekat gitu. Langsung aja gitu, Ibu minta waktunya sebentar. Ibu sudah pernah kenal tak produk ini ajaib Ibu. Untuk apa gitu. Kadang kan orang melihat sebelah mata, cuma gini aja dilihat gini ya. Ini Bu, ini bagus banget. Jadi sebelum orangnya itu merespon, kita ngomong aja gitu.
Nah, itu biasanya. Jadi saya biasanya ngajak teman-teman tuh untuk canvassing. Sebenarnya bukan untuk jualan ya, kita itu. Cuma saya itu untuk melatih mitra-mitra kita supaya lebih kuat kalau ketemu orang itu nggak perlu malu. Kita memberikan manfaat itu nggak perlu malu kepada setiap orang. Nah, malah justru orangnya harus bersyukur diberikan manfaat untuk kita. Dan ada juga yang closing ya dengan Bu Mardianti, Bu Jum, Mbak Suati, dan banyak sekali kita ke alun-alun itu. Nah, kemudian metode yang kedua biasanya saya datang ke rumah ke rumah itu menggunakan metode survei kesehatan gitu ya. Misalnya saya datang Pak brosur bahwa ini apa materi yang sudah saya print gitu biasanya. Biasanya saya itu ke rumah orang itu dengan Ibu minta waktunya saya mau survei kesehatan aja. Minta waktunya 5 menit gitu ya, tapi biasanya molor gitu. Ibu, Boleh, waktunya jam 7:05. oh iya Ibu. Nah gitu. Tutup ya Ya. buat. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lakukan canvassing, bisa kita lakukan dengan metode survei kesehatan dari rumah ke rumah supaya produk-produk itu bisa tersampaikan kepada setiap orang ya. Ya mungkin pada saat itu kita tidak langsung berhasil, tapi insya Allah dengan cara itu Allah pasti melirik usaha kita. Yang pasti di sini kita harus tetap istiqomah, mantapkan niat kita bahwa memang niat kita itu untuk mengajak setiap orang untuk kembali kepada yang halal gitu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya dan jangan khawatir kalau produk-produk itu tidak laku karena kalau kita mau buka mulut, kita mau menjelaskan ke orang, pasti produk-produk itu akan laku dan diminati oleh pasar. Karena yang membuat barang kita laku itu bukan karena murahnya, yang membuat tidak laku bukan karena mahalnya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk kita. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada 2 pertanyaan dari chat Zoom, bisa dijawab dulu. Boleh ada 2 pertanyaan di chat Zoom. Nah, biasanya saya itu survei kesehatan ya. Saya survei kesehatan itu kan ada materi-materi yang kita dapatkan di Hebat atau di KHT ya Bapak Ibu ya. Atau kalau kita itu permisi untuk mau presentasi, rasanya itu kan kayak orang itu nggak mau gitu ya. Jadi saya tanya gini aja, Ibu, apakah Ibu sudah pernah dengar Ibu Nabawi? Apa ya Mbak ya, Tibu Nabawi ya? Nah, baru saya jelaskan, Tibu Nabawi itu pengobatan ala Nabi, Bu. Nah, jadi yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Nah, pertanyaan yang kedua, Ibu, kira-kira tahu nggak Ibu siapa manusia yang paling sehat di dunia? Siapa ya Mbak ya? Nggak ada kayaknya orang paling sehat di dunia. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, Ibu, ini bukan bermaksud untuk menggurui. Jadi kalau di Tibu Nabawi itu, orang yang paling sehat di dunia itu Rasulullah, Ibu, gitu. Jadi beliau itu sakit itu hanya 2 kali dalam seumur hidupnya. Yang pertama ketika diracun wanita Yahudi, yang kedua pada saat beliau sakaratul maut. Oh gitu ya Mbak ya. Nah berikutnya pertanyaan berikutnya Ibu, kira-kira kenapa ya Bu Rasulullah itu sehat? Kenapa ya? Kayaknya beliau tuh suka makan kurma. Nah, itu tujuannya. Memang saya mau jual sari kurma, gitu ya. Jadi, terus benar Ibu jawabannya. Terus apalagi Bu? Suka minum madu. Oh ya benar. Nah, suka apa? Menggunakan minyak zaitun. Misalnya gitu. Ada juga orang yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Jadi saya jelaskan Ibu. Benar sekali jawaban Ibu tadi. Rasulullah itu sehat karena beliau itu sedikit makan Ibu. Kalau kita sedikit makan ya Bu ya. Nah, akhirnya kan mereka ketawa gitu. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kayaknya kita sedikit tidur, Ibu ya. Makanya kita nggak sehat kayak Rasulullah. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit marah. Nah, itulah yang akan saya tanyakan Bapak Ibu, karena kalau saya langsung menjelaskan, rasanya mungkin mereka keberatan. Akhirnya saya pancing dengan pertanyaan. Kalau mereka tidak bisa menjawab, maka saya sampaikan itu. Nah, yang terakhir itu biasanya saya tutup. Ibu tahu nggak apa kebiasaan Rasulullah kenapa beliau itu sehat? Nah, ada juga yang bisa menjawab yang makan sari kurma dan lain-lain. Ya betul Ibu, jadi Rasulullah itu sehat karena beliau itu mengkonsumsi produk-produk ini. Kalau pagi makan sari kurma, kemudian bangun tidur mengulum madu, minum susu kambing dan lain sebagainya. Dan hari ini kami dari HNI
itu adalah produk-produk yang menyediakan produk-produk halal yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah, dan Ibu nanti bisa mendapatkannya dengan cara yang mudah gitu. Nah, dari itu kan saya membawa satu plastik yang isinya itu biasanya ada sari kurma, minyak zaitun, pasta gigi. Nah, ini Bu, ini ada satu paket produk sehat ala Rasulullah. Kira-kira Ibu mau nggak? Ya, kita jual dengan harga konsumen kalau mereka belum jadi member. Jadi sari kurmanya ini 55, zaitunnya 35, pasta giginya 20. Jadi kita satu kantong plastik gitu Ibu ya. Kita kantongnya dalam satu plastik. Nah, ini Bu, reganya ini adalah produk sunnah yang jadi saya jelaskan ke Ibu tadi. Kalau misalnya beli satu boleh Mbak, ya boleh aja. Nah, gitu aja Ibu ya. Jadi itulah cara-cara saya memperkenalkan supaya kopi saya itu bisa laku. Dan alhamdulillah beberapa tahun lalu bisa mendapatkan omset yang besar dari kopi sehingga bisa mendapatkan seminar di Surabaya waktu itu dengan Pak Edwin Chandraklana. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi apapun kesulitannya kalau kita lakukan terus kita akan jadi gitu. Mungkin begitu jawaban saya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Lik Aksana ya, paparan yang luar biasa. Teman-teman, kalau kita mendengarkan tadi ya, dari yang disampaikan Bu Lik Aksana, ada dua yang bisa kita garis bawahi, meskipun sebenarnya banyak ilmu gitu ya, tapi ada dua yang membuat saya tertegun. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, ternyata beliau manajernya adalah dengan 3.000 poin. Artinya pasar itu memang benar-benar beliau utamakan gitu ya. Bukan dengan tupo pribadi. Artinya apa? Selain pasar, tim yang beliau buat, tim yang beliau siapkan sejak awal bergabung, beliau memilih potensi bisnis network adalah potensi yang pertama gitu ya. Sehingga untuk ngambil halamat, ya pasarnya dulu dikuatkan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari Bu Lik Aksana gitu ya. Ternyata gitu ya, beliau aktivasi DC itu dari bonus-bonus yang beliau sisihkan gitu ya. Masya Allah, manajemen keuangan yang luar biasa, dan ini wajib kita tiru. Dan saya meyakini insya Allah Bu Lik Aksana sudah mulai menyisihkan, insya Allah mau buka BC ini tentunya dengan bonus-bonus beliau ya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, terima kasih yang mau daftar hebat, disilahkan besok Minggu bisa ikut hebat ya. Kita buka bersama-bersama gitu ya di BCHN Magetan. Dan kembali lagi dari materi Bu Lik Aksana gitu ya. Tadi ada Mbak Eni Maria Ulfa bertanya, gimana nih Bu kalau mitra saya stokis yang kurang semangat PCA dan sering ditolak. Kalau kita mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan Bu Lik Aksana, kuncinya adalah istiqomah. Kita harus kuat, kita harus semangat gitu ya. Ditolak nggak apa-apa, terus semangat. Begitu ya kira-kira Bunda Lik Aksana ya, ilmu yang panjenengan berikan kepada kita semua di kesempatan pagi hari ini. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau adalah pembelajar yang hebat Bapak Ibu. Jadi majelis ilmu ini adalah wasilah kita untuk belajar, dan alhamdulillah kita bisa meneladani baginda Rasulullah, sehat beliau gitu ya, seperti yang disampaikan Bunda Lik Aksana tadi. Dan kita juga bisa mengambil inspirasi dari Bunda Lik Aksana bahwa beliau adalah pembelajar dan kita harus juga semangat belajar dan terus belajar. Sama itu ya Bunda Lik Aksana. Dan mohon maaf kiranya untuk sertifikat nanti akan dilanjutkan oleh tim kami. Saya tidak nge-share di sini, tadi belum download karena ini kita gunakan di HP. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita berkesempatan mengadakan ini ya di BCHNI Madiun, tebar bingkisan untuk di sekitar, dan insya Allah Kamis kita mengadakan juga untuk di BC Magetan. Jadi Bapak Ibu, kita saling menguatkan, kita saling menyemangati, insya Allah bahwa bisnis ini tidak hanya bagaimana kita berburu rupiah, tidak hanya kita berburu omset, tetapi kita berburu keberkahan. Sehat berkah untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala hilaf jika dalam kebersamaan ini ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Saya izin untuk pamit dulu.